Jadi Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan ya. Kita buka dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu ucapan Yesus. Berarti dia diakui orang, bukan mengakui dirinya sendiri kan? Oh enggak, itu ucapan Yesus. Elia Miron menjawab non-Kristen yang terus ngeyel. Yesus jelas mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Mari kita simak diskusi menarik serta penjelasan lugas dan tuntas dari Elia Miron ketika menjawab seorang non-Kristen yang meragukan ketuhanan Yesus berikut ini. Ada Yohanes 13 ayat 13. Boleh dibacakan nggak? Oke, jadi Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan ya. Kita buka dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu ucapan Yesus. Ya, Gimana ada lagi Kak? yang Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu kan berarti dia diakui orang, bukan mengakui dirinya sendiri kan? Oh enggak, itu ucapan Yesus. Nih, kita baca dari ayat 10 Enggak, ya. tadi kan dia bilang. Iya, tapi dia mengonfirmasi bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena para murid memanggil dia Tuhan, maka Yesus bilang, ucapanmu itu benar bahwa memang akulah guru dan Tuhan, begitu. Jadi, apa yang disampaikan oleh para murid kepada Yesus itu dikonfirmasi oleh Yesus Kristus. Dari ayat 10 itu adalah ucapan Yesus, sampai kepada ayat 13 itu. Jadi Yesus memang mengklaim dan mengakui dirinya bahwa dia adalah Allah dan Tuhan. Tadi kan dia nggak mengfirmankan kalau dia Tuhan, Kak. Dia cuma disebut dari muridnya. Dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan, bro. Kita baca dari ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Ia di sini adalah Yesus ya. Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri yang memang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, mendengarkan sekaligus menyaksikan bagaimana seorang apologet muda cerdas, Elia Miron, memberikan jawaban yang begitu lugas, tegas dan tuntas kepada seorang non-Kristen yang terus ngeyel oleh karena ketidaktahuan dan kebodohannya dalam mengerti dan memahami Alkitab secara baik, benar dan bertanggung jawab. Saya punya prediksi atau perkiraan. Non-Kristen yang bertanya kepada Elia Miron ini telah memiliki sebuah konklusi atau kesimpulan dulu
secara tuntas dan ketat bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ada kemungkinan saudara kita yang non-Kristen ini telah menyaksikan dan mendengarkan ulasan-ulasan para polemikus di luar Kristen. Secara khusus seorang penceramah populer dan terkenal bernama Dr. Zakir Naik. Mereka begitu percaya diri menerima secara bulat-bulat apa yang telah disimpulkan oleh Dr. Zakir Naik, bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan secara eksplisit, jelas, terang benderang, dan Yesus itu tidak pernah meminta dirinya supaya disembah. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya punya perkiraan dan dugaan saya kemungkinan besar tidak meleset, bahwa saudara kita yang non-Kristen, di mana terus ngeyel dan ngotot berkata, itu kan bukan pernyataan Yesus langsung, tetapi ada orang lain atau murid-murid yang mengaku Yesus itu Tuhan. Dari sini jelas terlihat yang bertanya ini sama sekali tidak tahu isi Alkitab. Yang bertanya ini barangkali hanya puas mendengar atau menyaksikan apa yang diulas dan dibahas oleh para polemikus di luar Kristen, termasuk model seperti Dr. Zakir Naik. Orang kalimatnya begitu jelas. Yang pertama saya mau tekankan Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Ini tulisannya warna merah. Dalam pengertian perkataan Yesus langsung yang dikutip serta dituliskan oleh penulis Injil Yohanes. Sekalipun kami tidak memiliki pengertian pemahaman sempit dangkal bahwa ini merupakan bagian firman Tuhan, kalau ini tidak, karena bukan perkataan Yesus langsung, kami tidak mengerti memahami Alkitab demikian. Tetapi seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki di Perjanjian Lama, dan dari Injil Matius sampai kitab Wahyu di Perjanjian Baru, semuanya itu adalah firman Allah. Karena dalam penulisannya Allah memakai kurang lebih 40 penulis Alkitab dari latar belakang yang berbeda, di zaman waktu yang berbeda, tetapi pesan yang mereka sampaikan tidak kontradiksi, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Sekalipun ada bagian firman Tuhan bukan perkataan Yesus langsung, kami yakin dan percaya itu juga firman Tuhan, karena kesaksian dari para rasul atau murid-murid Yesus lebih kami yakini dan percayai dibanding dengan zaman sekarang yang membuat klaim-klaim sepihak dengan perspektif doktrin, ajaran, keyakinan dan kepercayaan mereka. Tetapi secara spesifik saya ingin tegaskan, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 ini adalah perkataan Yesus langsung yang dituliskan oleh penulis Injil Yohanes bernama Yohanes. Dikatakan begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Berarti murid-murid memang mengakui, menyebut, memanggil Yesus itu Tuhan, mempercayai Yesus itu Tuhan. Dan Yesus melanjutkan perkataannya, dan katamu itu tepat. Ketika engkau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Memang sebelumnya murid-murid yang menyebut
Yesus Tuhan dalam momen bukan di ayat ini, tapi di bagian-bagian sebelumnya. Dan apa yang diakui atau disebut oleh para murid ini dibenarkan, disahkan, disetujui oleh Yesus dalam sebuah konklusi kesimpulan pernyataan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan, akulah Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ditulis dengan warna merah, artinya perkataan Yesus langsung yang dikutip dan dituliskan oleh penulis Injil Yohanes, dalam hal ini Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus. Jadi sudah sangat eksplisit, jelas, terang benderang bahwa Yesus sendiri yang mengakui dirinya jelas-jelas adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar pengakuan murid-murid, tapi pengakuan itu keluar langsung dari mulut mulia dan kudus Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan atau Tuhan atas sorga dan bumi. Dengan kata lain, Yesus adalah Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin.